Halo teman-teman, permisi, Bang Tons di sini dan mari kita tetap selalu dior. Teman-teman, ini dia pembahasan kita yaitu 10 token yang trending dalam 30 hari terakhir ini. Apa aja dia? Apakah ada salah satunya token kalian? Let's go kita bahas. Oke teman-teman, jadi rekaman ini saya buat pada Maret tanggal 14 jam 19.50 atau hampir jam 8 malam teman-teman. Thank you so much buat kalian yang sudah like video-video kita dan sempatkan buat like video ini. Thank you tos. Dan juga kita mengundang kalian untuk subscribe juga ya, share video-video yang menurut kalian memang bagus untuk di-share. Thank you banget dan kasih masukan boleh juga teman-teman ya. Kalau udah subscribe, nyalakan loncengnya dan kita menyediakan satu grup Telegram gratis tertera di layar kalian teman-teman, bangcryptons.com/tele. Itu grup Telegram kita untuk bebas ngobrol di sana yang pasti masih berkaitan sama cryptocurrency teman-teman. Tidak boleh airdrop ya, intinya baca aturan di dalam grup. Sosial media Bang Tons ada tertera di layar kalian juga supaya kalian terhindar dari akun-akun yang palsu ya. Di sini ada Instagram, TikTok ya, Twitter dan seterusnya yaitu 101 Bang Tons. Oke, yuk kita bahas tokennya. Oh ya, satu lagi sih kita mau ingatkan, ada akun-akun di Telegram yang sering nge-DM dapat hadiah dan lain-lain. Itu kalian waspada, itu penipu, kebanyakan penipu. Dan Bang Tons itu hanya username-nya yang ini, tidak ada yang lain daripada ini. Selain itu palsu. Jadi username di Telegram itu tidak bisa duplikat atau tidak bisa ganda ya. Hanya ini username Bang Tons, selain itu nggak ada yang lain. Kalau ada palsu itu. Oke, yuk kita bahas teman-teman. Ini adalah 10 token yang lagi trending. Kita mulai dari urutan paling bawah yaitu kita dulu ya, Baby Dogecoin. Yeay, Baby Dogecoin ya, kita masih ya begitulah ya, tapi kalian tahu banget lah Baby Dogecoin ya teman-teman. Dan saya nggak ngebahas apapun untuk 5 terbawah teman-teman. Ya intinya bahwa Baby Dogecoin itu di urutan 10 trending pada 1 bulan terakhir ini. Ya ini kalau kita lihat lagi diskon lagi nih. Ya udah 27 something ini ya. Oke, mari kita masuk ke urutan 9 ya. Urutan 9 ada Bitgert atau Breeze lah ya, nyebutnya Breeze. Ini bergerak di jaringan Binance Smart Chain teman-teman. Jumlah watchlist-nya 111.000, cukup banyak, dan di posisi 2000, rankingnya 2800 something. Ya, sekarang dia lagi naik lah ya. 24 jam terakhir ini, tapi urutannya dalam 1 bulan ini di urutan ke-9 teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Untuk urutan ke-8 itu ada Shiba Inu ya dengan watchlist 1.600.000 dan di urutan ke-15. Dia trending 30 terakhir ini di urutan ke-8. Lagi diskon, harganya 0, cukup murah ini ya, 0,0002. Udah mirip kayak token-token lainnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nanti 5 teratas kita bahas chartnya ya teman-teman. Kalau 5 terbawah saya tidak bahas chartnya. Yuk kita lanjut ke urutan ke-7 ya. Di urutan ke-7 ada Bitcoin. Seperti kalian ketahui, Bitcoin urutan pertama di CoinMarketCap, juga di CoinGecko, dan sekarang lagi naik sedikit saja 0,72%. Harganya lagi di 38.000 US dollar teman-teman ya. Oke, Bitcoin di urutan ke-7. Mari kita ke urutan 6. Ke urutan 6 ada True Chain atau True tickernya, 21.000 watchlist, urutan 1.200 rankingnya, dan bergerak di jaringan Binance. Dan lagi diskon 10%. Lumayan. Ini berada di urutan ke-6. Oke, harganya 0,0476 US dollar. Oke, circulatingnya ini sudah centang biru. Yuk kita bahas token yang berikutnya adalah urutan ke-5. Ke-5 ada token Libero. Yeay, kasih applause dulu. Top 5 dia ya. Oke, mantap. Urutan ini kita udah pernah bahas sih beberapa video sebelumnya, beberapa waktu lalu. Kalian nanti scroll aja di video saya. Ini berada di harga 0,08629, bergerak di jaringan Binance Smart Chain. Di sini logo Certic ada, barangkali sudah. Saya agak lupa, nanti kalian tinggal buka aja. Urutan rankingnya 3018. Oke, itu Libero. Dan mari kita bahas dari sisi holders. Di sini mereka tercatat punya 75.000 holders. Dan tingkat lakunya token ini 20 detik lalu, 44 detik lalu, dan seterusnya 1 menit, 2 menit cukup laku. Dan ini adalah salah satu token yang
di grup Telegram saya banyak ditanyain sebetulnya ya, kemarin-kemarin ini ya, beberapa hari terakhir ini minta dibahas lagi gitu ya. Oke, di sini saya bahas tapi secara singkat, dia masuk di urutan ke-5 ya. Tadi ada top 10 tapi dia masuk di urutan ke-5. Lumayan lah top 5 ya teman-teman. Nah, dari chartnya kalau saya buka dari time frame 12 jam, ini saya perhatikan ini masih mengarah ke naik. Ya, di sini juga sinyal buy-nya masih kuat dan akan ada turun barangkali karena di sini oversold, overbought, daerah overbought mau ke bawah gitu. Jadi waspada aja. Kalau dari time frame daily saya bikin lebih panjang lagi. Oh, cukup oke sih, cukup oke. Mungkin ini akan ada potensi naik kembali teman-teman. Ya, tapi koreksi itu biasa. Contoh ini ada merah, habis itu naik lagi. Ini turun, ya mungkin besok naik lagi gitu. Jadi kalau saya bilang token Libero, do your own research, tapi ya teman-teman, menurut saya ini akan berpotensi naik lagi ya dalam beberapa hari ke depan ini ya. Itu dia teman-teman, ini token baru ya. Waktu itu saya bahas di sini, ini saya masih ada 32 bar di sini. Kemudian sempat turun dan sekarang lagi naik, kira-kira begitu ya. Sejak saya bahas. Jadi saya bahas itu kalau nggak salah di tanggal 2 Maret di sini. Candle yang ini teman-teman ya. Oke, yuk let's go, kita masuk ke token nomor 4, oke? Token nomor 4 ada posisinya Meta Ruby namanya, tickernya MR atau Mister. Ini watchlistnya masih sedikit, kemudian rankingnya 3.400 ya. Bergerak di jaringan Binance Smart Chain, harganya lagi naik 22%, harganya 0,000, ini ada 3 nolnya 22,73. Oke. Ini jumlah holders dan bagaimana tingkah lakunya token. Holders ada 7.000 dan laku 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 4 menit yang lalu, and then 5 menit dan seterusnya. Jadi cukup ada yang laku sih sebetulnya. Kalau kita lihat ada nggak burningnya ya, kita lihat pada bagian holders di sini, dead wallet berada di posisi 3 teman-teman. Ini untuk dead walletnya. Dead wallet berarti ya inilah dead wallet. Kemudian sudah 13,8% mereka burning ya. Dan bagaimana dengan chartnya? Let's go, kita lihat di time frame 12 jam ya. Kalau saya lihat ini agak-agak, bukan agak sih, memang sideway boleh dikatakan ya, sejak chart itu bergerak dari 22 Februari, berarti akhir Februari kira-kira ya teman-teman. Nah, ini bergerak di sini. Jadi kalau saya bilang ini dia sedang sideways sebetulnya. Jadi waspada. Kalau kita lihat dari time frame daily, sebentar. Oke, dari time frame daily, wow, dia bergerak cukup stabil sebetulnya di sini dan di sini. Di rentang itu ya dia bermain teman-teman. Jadi mungkin lihat dari waktu yang lebih pendek untuk kalian bisa menentukan sikap kepada token ini teman-teman. Kalau saya lihat dari 12 jam juga sideways, saya lihat dari time frame 4 jam, kemarin, bukan kemarin, hari ini tanggal 14 ya, 14, hari ini kan tanggal 14 ya, sorry, saya belum kasih tunjuk. Hari ini saya membahas tanggal 14 Maret teman-teman. Jadi si Mister ini sempat naik tapi sekarang lagi turun. Nah, bagaimana peluang ke depan dari time frame 4 jam? Kalau saya bilang ini bergeraknya ya seputar itulah ya. Kalian bisa tahu karena tadi bergerak naik dan turun ya untuk time frame 12 jam ya, ini sideways, dan daily itu juga sideways. Jadi kayaknya sih kalau kalian mau menelusuri lebih jauh Meta Ruby ini, kalian harus melihat dia mau ada gebrakan apa atau sesuatu achieve yang baru dari mereka. Kira-kira begitu. Itu untuk posisi 4. Posisi 4 teman-teman, Meta Ruby. Kita masuk ke posisi 3. Posisi 3, wah ini top 3 ya. Ada token Catgirl. Yeay, Catgirl top 3. Ini juga salah satu token yang beberapa waktu lalu banyak teman-teman tanya atau untuk Bang Tons minta dibahas. Bergerak pada jaringan sebentar. Ini memorinya penuh, sebentar ya. Oke, rekamannya semoga masih lanjut ini. Memorinya penuh, sebentar. Ini harus saya make sure, kadang-kadang cek. Oke, Libero tadi udah kita close ya. Nggak usah deh, udah. Nanti biar saya, Catgirl, kita lanjut ya. Catgirl lagi turun, harganya banyak banget nolnya ya. 3 tambah 3 ada 8 nolnya, setelah itu 11,56. Itu harganya bergerak di jaringan Binance Smart Chain.
itu Cat Girl, jumlah watchlist 76.000, jumlah holders 230.000 teman-teman di sini terlihat, dan tingkat lakunya ya ada-ada aja di sini, kalian bisa lihat sendiri. Dan bagaimana ke depannya dari time frame 12 kita lihat ini, wow ternyata nyungsep ya. Coba ini nyungsep ini nih, kita lihat ya. Jadi dari sejak di sini dia turun ya. Dari sejak November kemarin tuh turun. Turun. Oke, itu Cat Girl. Jadi mungkin saya lupa teman-teman di Telegram grup kapan mintanya, tapi ya minta pernah ada yang bahas ini atau dari YouTube komen. And saya lihat sih oke, mari kita lihat dari time frame daily ya. Nah, oke. Teman-teman, untuk yang namanya project, ingat selalu hal-hal begini bukan berarti ini menyatakan bahwa setiarap sudah tamat, sudah sebuah token itu. Enggak gitu juga. Ingat bahwa project itu kan bisa bergerak ya. Harus dikerjakan. Artinya bergerak, menunggu waktu dan seterusnya. Jadi, ini udah diskon 90-an%. Jadi udah boleh dibilang ini harga murah banget kalau saya bilang. Tapi bukan berarti kita langsung ambil. Jadi do your own research, baca fundamentalnya. Ngapain sih dia, next targetnya apa sih gitu ya. Roadmapnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya dari sini, bentar mana ini saya hapus, diskonnya 90% ya. Nah kalau dari time frame, wow, bingung kita. Kalau saya pakai weekly, ini memang dia berada di bawah. Jadi gimana ya bilangnya, ada potensi ke bawah, ada ya. Kalau mereka ada achievement, melakukan inu yang sesuatu yang keren lah gitu ya, achievement yang keren dan lain-lain, strategi berubah dan seterusnya, ya mungkin naik gitu ya. Jadi kalau beli token-token seperti ini pastikan uang sampah teman-teman. Kalau dari time frame daily, beberapa hari ke depan ya, karena daily saya bilangnya beberapa hari ke depan, kalau saya bilang masih akan turun. Itu dia Cat Girl teman-teman di posisi ketiga. Untuk posisi kedua kita lihat ada MetaPay, kemudian tickernya juga MetaPay, 12.000 holders, watchlist, kemudian urutan 3.000 bergerak di jaringan Binance ya. Banyak juga yang jaringannya ada di Binance dan harganya lagi diskon. Kemudian nolnya masih ada 6 ya, 0,000 ada 69014. Itu di posisi 2. Kemudian jumlah holders masih 10.000. Di sini kita bisa lihat, dan tingkat lakunya masih ada-ada saja, kalian bisa lihat di sini. Kemudian chart, mari kita lihat chart dari time frame 12 ya. Kayaknya sih ini token baru karena chartnya di Dextool masih sedikit. Kalau saya lihat dari time frame 12 jam, berarti per setengah harian gitu ya, setengah hari. Kalau 12 jam setengah hari ya, iyalah. Karena satu hari 24 jam, ini masih bergerak di bawah ya, masih bergerak di bawah dan akan ke bawah gitu. Kalau dari daily, apalagi ya, daily, kalau saya bilang daily waspada, bisa MA5 berpotongan dengan MA10 mengarah ke atas, jadi berbahaya bisa naik ya, berbahaya bisa naik. Jadi kalau kita lihat dari time frame daily, sebetulnya tanggal 11 Maret kemarin di sini kita bisa lihat itu harga cukup murah. Ya, cukup murah. Tapi ini bisa juga setelah tanggal 13 tanggal 11, tanggal 12, 13 dan 14 hari ini itu sideways ya, 3 hari ini kayak stuck di situ saja, tidak terjadi pergerakan. Jadi waspada, bisa jadi ini akan mengarah ke naik, bisa jadi, tapi bukan berarti akan naik terus. Karena kalau saya lihat ini trennya masih ke tren turun, teman-teman. Itu untuk posisi kedua, yaitu token MetaPay tadi ya. Yes, ini dia. Baik, kita masuk ke urutan pertama, ada ini dia, Fab Wealth atau Wealth, teman-teman. Yeay. Urutan pertama ya, Fab Wealth dengan jumlah watchlist 15.000, urutan 1.800, bergerak di jaringan Binance dan Polygon kalau nggak salah ini. Coba saya buka, yes, Polygon. Kemudian mereka udah sertik, coba untuk spesial ini dia udah sertik atau belum sih, saya tidak cek. Kemudian harganya lagi turun, dan bagaimana dengan chartnya? Sebelum ke chart kita lihat jumlah holdersnya di sini 1.000, jadi masih dikit ya, masih. Berarti ini tingkat lakunya lumayan lah, ada yang laku gitu. Masih 1.000 address ya. Kemudian sertik ternyata on board pada tanggal 14 bulan 12 tahun lalu ya teman-teman, jadi udah sekitar 3 bulan. Tapi sayang di sini no secure score data available. Jadi
dipertanyakan sih kenapa nggak bisa ada score, what happen gitu loh. Nah itu selesai, holders udah, dan chartnya bagaimana? Kalau kita lihat dari time frame 12 jam ya teman-teman, atau kita coba perpanjang sedikit dari time frame daily, ini bergerak di bawah. Jadi udah sempat naik sih di sini sekitar 28 Februari masuk ke Maret itu naik, tapi turun lagi. Jadi tanggal 14, 13, 12, 11, kemudian ini dan ini berarti 9, dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 1 minggu ini dia sideway. Coba kita lihat dari time frame weekly, sebentar, weekly, trennya turun teman-teman. Ya, minggu demi minggu nampaknya ini akan cenderung ke turun. Jadi kalau saya buat waktu per setengah harian, berarti 12 jam itu juga sideway teman-teman. Ya, ini kalian bisa lihat. Ya, ini bisa lihat di sini. Nah ini sideway. Itu kalau dari 12 jam. Kalau dari weekly itu akan ke arah tren turun ya tadi ya. Nah itu, teman-teman, thank you so much udah nonton sampai selesai. Itu adalah 10 token yang kita bahas yang trending dalam 30 hari terakhir ini teman-teman. Dan saya kira beberapa di antara kalian pasti ada yang punya tokennya atau koin, tadi Bitcoin, ada juga jadi nomor berapa aja yang menjadi token kalian, silahkan komentar dengan menyebutkan mulai dari urutan tadi paling bawah 10 ada Baby Dogecoin dan urutan teratas tadi ada Wealth. Thank you so much teman-teman, kita tunggu di kolom komentar nomor berapa nih token-token yang kalian kayak nanti paling banyak mana, nanti saya akan bahas lebih intens token tersebut. Sip, thank you so much teman-teman, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, sampai jumpa di puncak sukses and see you at the top.